Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Wafid dari kelas PAIG NIM 20118024. Di sini nanti saya akan mengulas tentang artikel saya tentang kebijakan pemerintah dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, mengenai pengertian kebijakan. Apa sih artinya dari pengertian kebijakan? Kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran garis haluan. Dalam kamus hukum, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan suatu pekerjaan, dan cara bertindak tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Kebijakan ini berada di posisi paling atas. Sedangkan kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan negara di samping kebijakan-kebijakan yang lain seperti ekonomi, politik, pertahanan, agama, dan lain sebagainya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan merupakan subsistem dari kebijakan negara atau pemerintah secara keseluruhan. Jadi kebijakan pendidikan ini mencakup aspek-aspek yang berada dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam tertua yang ada di Indonesia adalah pesantren. Kenapa demikian? Karena di Indonesia ini telah banyak sekali pesantren. Tak terlepas dari itu, pengaruh Hindu-Buddha, Arab, pesantren merupakan produk interaksi dan akulturasi Islam dengan budaya dalam konteks budaya asli. Institusi pesantren, sekolah, dan madrasah di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, khususnya porsi materi pelajaran agama serta afiliasinya dengan kementerian terkait. Dalam hal ini, afiliasi terhadap lembaga pemerintah, pesantren merupakan bentuk lembaga pendidikan Islam mandiri yang umum diselenggarakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum dapat berbeda-beda antara satu pesantren dengan pesantren yang lain, sebab program pendidikannya disusun sendiri. Jadi pesantren ini kurikulumnya itu membuat sendiri, yaitu dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya yaitu pendidikan. Satuan pendidikan mulai jenjang dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SLTP, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi yang berada di bawah naungan pendidikan nasional. Sedangkan madrasah, baik tingkat madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah maupun MA, dikelola oleh Kementerian Agama atau Kemenak. Adapun perguruan tinggi agama saat ini sebagian besar dikelola oleh Kementerian Agama, kecuali Universitas Islam Negeri yang berafiliasi Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi yang universitas ini bernaungan dua, yaitu Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendikbud, khusus untuk jurusan atau prodi umum. Oleh karena itu, kurikulum di sekolah dan madrasah bersifat sentral serta seragam secara nasional, meskipun dalam beberapa aspek terjadi desentralisasi kebijakan. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan yang ditetapkan di Indonesia amat dipengaruhi berbagai hal, diantaranya berbagai kebijakan politik pemerintah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan dan perubahan masyarakat, adat istiadat dan kebudayaan. Kebijakan-kebijakan pemerintah mulai dari pemerintah kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru tampak tidak menguntungkan pendidikan Islam, bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam.
Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan tersebut mampu diredam hingga lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, perbaikan pendidikan Islam berlanjut pada masa Orde Baru yang diawali dengan kebijakan pemerintah dengan pendirian madrasah. Yang pertama diantaranya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah negeri, hingga lahirnya SKB 3 Menteri yang menyamakan lulusan sekolah dengan madrasah, pendirian MAPK, dan lainnya. Kebijakan pemerintah di bidang pendidikan Islam semakin membaik pada masa Orde Reformasi dengan munculnya universitas-universitas Islam negeri yang tidak hanya bernaung di bawah Kemenak atau Kementerian Agama, tapi juga di bawah Kementerian Pendidikan Nasional atau Kemendikbud, yang kemungkinan pendidikan Islam mendapat perhatian dari pihak tanpa menonjolkan dikotomi umum dan agama. Sekian tadi penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.